Ya, semangat pagi Mitra Tri di seluruh Indonesia, apa kabar? Ya, luar biasa ya tentunya ya. Ya, saya berharap kondisi kita saat ini dalam sehat semuanya ya, sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas kita di dalam keseharian kita ya. Oke. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan testimoni tentang keberhasilan saya di 3i Network ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih saya bisa bergabung di 3i Network atau bisa tahu informasi 3i Network ya. Nah, saya sedikit akan cerita seperti ini teman-teman ya. 2015 ya, tahun 2015 ya, sebelumnya kan 2014 ya, 2014 bulan Desember, saya ingat sekali itu tanggal 31 Desember 2014, saya berdoa dengan istri ya, jam 12 malam ya, pas pergantian tahun ya. Saya berdoa, saya minta ke Tuhan bahwa saya ingin membahagiakan istri saya, keluarga saya. Ya. Tapi Tuhan, kalau hidup saya seperti ini terus ya, hidup saya hanya seperti kemarin-kemarin, tentunya saya tidak bisa membahagiakan ya istri dan keluarga saya. Padahal itu adalah suatu kewajiban atau suatu kerinduan saya untuk bisa membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Oke. Saat itu saya berdoa, saya minta berkat Tuhan ya, supaya hidup saya berubah ya. Saya yakin waktu saya bukan waktunya Tuhan ya. Tugas saya hanya meminta, tugas saya hanya melakukan ya. Semuanya itu kembali lagi kepada Tuhan ya. Nah, saat itu saya berdoa, tapi saat itu saya yakin bahwa kalau saya meminta, Tuhan pasti beri ya, pasti kasih ya. Dan akhirnya, singkat cerita, awal tahun 2015 ya, bulan Januari ya, awal Januari ya, saya melihat ya status BBM teman saya tentang 3i Network ini ya, tentang 3i Network ini mendapat 3 manfaat, mendapatkan 3 keuntungan ya. Keuntungan pertama itu kita mendapatkan proteksi jiwa asuransi ya. Kalau ada apa-apa dengan saya, keluarga saya akan mendapatkan uang pertanggungan ya, sehingga di saat saya pergi pun ya, keluarga yang masih hidup tetap bisa melangsungkan kehidupannya ya. Dan yang kedua, mendapatkan perkembangan dari nilai investasi ya. Dan yang ketiga, mendapatkan income. Nah, jujur teman-teman, saat itu saya tidak melihat yang 2 tadi ya, asuransi, investasi ya, karena saya tahu kalau asuransi itu kan kalau saya sudah tidak ada lagi ya, amit-amit lah ya, keluarga yang masih hidup tetap mendapatkan uang pertanggungan dari perusahaan Sentral Asia Raya ya, namanya uang pertanggungan ya. Kalau 350 berarti uang pertanggungannya buat keluarga saya 21 juta. Kalau premi saya yang 700 berarti 42 juta keluarga saya mendapatkannya. Kalau premi saya 1 juta berarti keluarga saya mendapatkan 60 juta. Nah, itu kan kalau saya meninggal ya.
ya kan. Tapi memang bagus, ini bagus. Tapi kan kita kan nggak mau meninggal dalam waktu cepat ya. Tapi kan ya minimal kita sudah mempersiapkan yang terbaik buat keluarga kita ya. Oke. Nah yang kedua, nilai investasi. Saat itu saya juga tidak melihat, maksudnya tidak terlalu antusias lah ya terhadap nilai investasi, karena itu kan buat jangka panjang. Jangka panjang dalam arti ya buat kedepannya ya, saya harus nabung terus ya, menyisihkan terus ya. Itu bagus ya, sehingga masa depan saya nanti bakal sudah ada ya, dana di saat saya memerlukannya nanti ya. Nah, jadi dari sekarang kita sisihkan, kita persiapkan ya melalui tabungan investasi ini ya. Jujur tapi saat itu saya belum melihat, belum begitu inilah ya, tertarik ya. Nah tapi saya lebih tertarik kepada yang ketiga ini ya, yang ketiga dalam arti keuntungan yang ketiga ya, manfaat yang ketiga, income tadi ya, income. Karena income ini bisa saya nikmati ya kalau saya bisa mendapatkan income-nya gitu. Bisa saya nikmati sekarang juga, bisa saya nikmati saat ini juga bersama dengan keluarga saya ya. Nah saat itu saya mulai pelajari ya teman-teman, saya pelajari. Saya tidak menghubungi orang atau teman saya yang pasang status BBM tentang 3i Network ini, tidak. Saya langsung searching ya, saya langsung searching di Google, saya cari tahu ya, ini luar biasa menurut saya ya. Berarti saya ini bermitra atau berpartner dengan perusahaan yang besar, perusahaan raksasa ya. Karena yang punya ini kan Salim Group. Saya kaget, Salim Group, dahsyat ini. Berarti saya diberikan kesempatan untuk bermitra, untuk berpartner dengan perusahaan yang besar. Ini buat saya suatu hal yang luar biasa. Oke. Dengan uang receh saya bisa bermitra dengan perusahaan raksasa, dengan perusahaan yang sudah besar. Wow, saya jujur saat itu saya ingin cepat bergabung, tapi ya saya masih cari tahu lagi. Ya, saya searching karena ya saya orangnya kalau mau mengambil sesuatu, mengambil keputusan, mengambil tindakan itu tidak sembarangan. Saya pelajari dulu ya. Saya gali dulu ya, sehingga saya betul-betul tidak masuk di dalam bisnis yang salah gitu ya. Nah, saya pelajari setelah itu, karena saya sudah tahu itu aja sudah antusias ya. Nah, setelah itu saya mulai pelajari sistemnya ya, karena perusahaannya udah bagus ya, udah jelas, legalitasnya sudah jelas dan sudah diawasi dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Wow, ini suatu hal yang dahsyat buat saya gitu ya. Benar-benar legalitasnya jelas, legalitasnya kuat ya. Dan ya tadi saya sudah tertarik, tapi saya harus pelajari lebih dalam lagi teman-teman ya. Kira saya pelajari ya marketing plan-nya, product knowledge-nya ya. Dan itu akhirnya membuat keyakinan saya bertambah. Ya, karena saya sudah mempelajari produk knowledge-nya. Karena produk knowledge-nya ini betul-betul bermanfaat buat semua orang. Wow. Bayangin ya, produk kita ini bermanfaat. Nah, bisnis kalau memberikan manfaat kepada semua orang, itu bisnisnya nggak ada matinya, nggak ada finishnya. Oke. Karena ya yang tadi memberikan manfaat buat semua orang ya, jadi tidak ada habisnya selama masih ada orang atau manusia. Wah, ya dahsyat. Aduh, makin semangat saya ingin bergabung. Tapi tadi satu-satu saya gali dulu, satu-satu saya pelajari. Oke. Ini awal Januari tahun 2015 ya, saya pelajari setelah mendapatkan informasi tadi. Oke. Nah setelah itu saya mulai pelajari marketing plan-nya.
wow, dahsyat ya. Kenapa saya harus mempelajari marketing planner? Karena saya mau membangun bisnis saya ini, berarti saya harus menguasai gitu kan. Nah, setelah saya pelajari, wah ini mantep, ini bisnisnya adil, nggak tidak melihat orang yang bergabung di awal atau di belakang gitu kan ya, tidak melihat itu. Karena walaupun dia bergabung di awal, kalau dia sendiri tidak ada action ya, tidak ada kerjasama dengan tim ya, tidak mau membangun bisnis ya percuma. Dia tidak akan mendapatkan income sebesar orang yang aktif ya. Karena kan kita membangunnya 3 grup ya. Nah, saya lihat di sini, kalau saya action produktif ya, apakah ini menguntungkan upline saya yang di atas atau yang di atas lagi atau yang di atas? Saya pelajari, oh ternyata tidak. Tidak menguntungkan orang yang di atas ya, tapi menguntungkan diri saya sendiri kalau saya mau membangun bisnis saya sendiri. Nah, ya. Kalau bisnis saya berkembang berarti hasilnya buat saya. Tidak menguntungkan orang yang di atas ya. Karena sistemnya jelas ya, betul-betul siapa yang mau bekerja, siapa yang mau bergerak, ya dialah yang mendapatkan nilai lebih atau dapatkan income yang luar biasa. Nah, di situ akhirnya saya semakin jatuh cinta sama Triad Network ya. Karena kan sebelumnya saya dapat informasi bahwa kalau networking atau MLM itu ya menguntungkan orang yang duluan ikut, kita yang di bawah tidak akan pernah sukses. Ya, nah itu yang selalu ada di pikiran saya. Makanya saya harus lebih teliti. Ternyata tidak di sini ya. Dan terbukti ya, orang yang ngajak saya itu sampai sekarang belum punya posisi ya, tapi saya sudah posisi Titanium Agency. Berarti apa? Tidak menguntungkan orang yang ikut duluan ya. Ini benar-benar tergantung dari hasil kerja kita sendiri, hasilnya juga buat kita sendiri. Dahsyat, saya begitu gembira banget ya, begitu senang saya menemukan bisnis yang luar biasa ini. Dan akhirnya ya, singkat cerita, saya langsung hubungi orang yang pasang status BBM tersebut. Saya bilang, saya telepon, Rit, namanya Rita, kebetulan, Rit, bisa ketemu nggak? Dia kebetulan manggil saya kakak karena saya lebih tua ya. Dia panggil saya kakak. Ya kak. Kenapa kak? Ini saya mau bergabung di Triad Network. Oh nanti dulu kak. Nanti saya ajak upline saya untuk menjelaskan ke Kak Handra. Dia bilang seperti itu. Saya bilang nggak perlu dijelaskan. Saya udah jelas karena saya udah pelajari ya, karena sudah dalami gitu kan. Saya mau bergabung langsung. Nggak kak, aku nanti mau ketemu dengan Kak Handra, dengan leaderku. Nah, dia tahu kalau seorang Handra itu kritis ya, nggak pasti banyak pertanyaan nanti kalau ketemu gitu kan ya. Dan makanya dia bilang ke saya nanti mau temuin saya dengan leadernya. Saya bilang nggak usah, udah saya mau bergabung. Nah, oke, singkat cerita ketemu dan dia bawa leader, dan itu akhirnya ya karena nunggu leadernya bisa, akhirnya ketemunya tanggal 19 Januari 2015 ya. Akhirnya kita ketemu, saya langsung bergabung, singkat cerita, dan disitulah titik awal perubahan hidup saya, karena saya mengambil keputusan yang tepat bergabung di Triad Network ya. Saya yakin Tuhan menyertai saya dalam usaha saya, karena saya meminta kepada Tuhan dan Dia juga berikan. Nah, sekarang saatnya saya melakukan bagian dari saya ya. Tuhan juga akan melakukan bagiannya untuk saya. Oke. Saya bergabung, saya mulai membangun bisnis saya ya di
di awal tahun 2015 ya. Saya bergabung 19 Januari 2015 ya. Dan disitulah ya saya mulai punya harapan ya, mulai semangat hidup saya, karena selama ini saya udah kerja lebih dari 15 tahun ya di dunia properti. Saya tidak punya apa-apa ya, hanya bisa bertahan untuk hidup ya. Gaji tadi itu hanya untuk bisa bertahan hidup ya, karena habis buat pengeluaran biaya hidup sehari-hari. Oke. Nah, singkat cerita ya, tadi sudah saya jelaskan, saya bergabung tanggal 19 Januari 2015 ya. Saya semangat lagi, saya bangun impian saya, karena saya mulai punya harapan ya, karena saya yakin di bisnis ini saya bisa merubah kehidupan saya yakin di bisnis ini saya bisa memberikan yang terbaik buat orang yang saya cintai, karena saya yakin ya, karena saya sudah menguasai marketing plan-nya, product knowledge-nya, dan tahu legalitas perusahaannya. Jadi semuanya itu membuat saya yakin ya, karena tidak ada lagi hambatan untuk saya menuju kepada perubahan hidup ya. Jadi semuanya sudah bagus ya, bisnis sudah bagus, sekarang tinggal saya yang bagus, sayanya yang harus actionnya bagus ya, supaya mendapatkan hasil yang bagus ya. Nah, karena saya terbiasa hidup karena dulu kerja terbiasa dengan target ya, karena kalau saya kerja dulu kan saya diberikan target sama bos ya, untuk supaya saya bisa mencapainya. Nah sekarang, target yang diberikan oleh bos aja bisa saya capai gitu kan, bisa saya usahakan, bisa saya kerjakan ya. Nah itu untuk bos ya, masa ini untuk saya sendiri nggak bisa ya. Target saya untuk saya, hasilnya ya harus bisa. Nah caranya gimana ya, tadi ya saya pindahkan etos kerja saya di tempat kerja lama saya pindahin. Di tempat kerja saya, etos kerja saya tinggi. Sekarang di bisnis ini, etos kerja saya pun harus tinggi. Ya. Karena ini bisnis saya, hasilnya buat saya. Bukan buat bos, bukan buat orang lain. Jadi harus punya etos kerja yang tinggi. Saya pindahin tuh. Saya pindahin etos kerja di sini. Dan mulai saya pasang target. Oke. Saya mulai berhitung. Oke. Saya mulai berhitung, karena saat itu usia saya sudah 40 tahunan lah ya, 40 tahun lebih ya, 40 tahun lah ya. 40 tahun, harusnya kan usia 40 tahun itu kan usia yang sudah mapan, bener gak? Ya usia sudah mapan, harus sudah punya rumah, ya punya mobil, punya aset lah intinya ya, supaya di saat kita usia pensiun kita sudah bisa menikmati pensiun kita ya, usia pensiun kita, karena sudah ada semuanya. Tapi nyatanya belum ada. Saya belum punya rumah, saya belum punya kendaraan, saya belum punya aset sama sekali, saya belum punya ya. Saat itu saya punyanya cuma motor Beat warna pink, itu pun bukan punya saya ya. Motor Beat warna pink itu punya adik saya yang perempuan, makanya warnanya pink. Ya kalau motor saya, kalau saya beli dengan hasil uang dari gaji kerja saya, ya mungkin saya nggak akan beli motor Beat warna pink, pasti saya pilih hitam atau merah atau biru gitu kan ya. Tapi karena ini punya adik saya yang perempuan, ya Beat warna pink karena dia perempuan, jadi jelas ya, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya motor Beat warna pink itu, ya itu punya adik saya. Kebetulan saya boleh memakai lah ya, boleh menggunakan motor itu karena dia jarang menggunakan motor Beat tersebut ya, akhirnya saya pakai.
Oke, pakai untuk kerja ya, untuk keseharian ya. Nah, saya mulai berhitung, saya belum punya apa-apa, belum punya rumah, belum punya kendaraan, belum punya aset. Saya hitung-hitung ya, saya hitung-hitung rumah anggaplah ya 1 M lebih kalau saat ini beli. Terus saat itu saya belum punya anak juga ya, saya juga harus menyiapkan untuk biaya program anak ya. Terus saya harus punya aset kendaraan dan lain-lain ya. Jadi kalau saya hitung-hitung itu saya anggap rumah 1,2 M umpamanya ya. Ini target saya gitu kan, jadi saya harus jelas angkanya. Terus untuk program bayi ya, karena saya belum punya bayi, belum punya anak, saya harus ikut program bayi gitu ya, yang biaya cukup tinggi, anggaplah kurang lebih 250 juta. Oke. Terus saya belum punya aset mobil dan lain-lain, anggaplah paling kecil 350 juta totalnya ya. Oke. Nah, jadi kalau di totalin itu berarti totalnya itu 1,800 juta. Berarti itu yang saya harus kejar, itu yang saya harus raih di dalam bisnis ini. Jadi di saat saya berbisnis, di saat saya sudah menemukan bisnis yang tepat, saya juga harus menjadi orang yang tepat. Saya nggak mau menyia-nyiakan waktu saya lagi. Cukuplah kemarin kerja 15 tahun lebih, saya hasilnya nggak ada ya. Tapi di sini saya nggak bisa main karena bisnisnya sudah jelas, bisnis bagus, bisnis dahsyat. Saatnya sekarang saya juga harus kerja dengan dahsyat ya, supaya mendapatkan hasil yang dahsyat ya. Dan akhirnya saya kejar angka 1,8 M tadi. Mungkin kalau kita berhitung ya 1,8 M tadi ya, kalau saya nabung setiap bulan mungkin beratus ya, mungkin kalau saya nabung tiap bulan 500.000 aja mungkin ketemunya di atas 200 tahun, mungkin bisa di atas 300 tahun ya. Nanti deh saya hitung ya, saya tampilin gambarnya ya. Kalau saya nabung 500 sebulan berarti dapat berapa tahun ya. Nah, di sini kan saya nabungnya cuma 350.000 untuk bayar premi ya, tabungan proteksinya. Ya, 350.000 ya. Nah, kalau tadi secara konvensional saya nabung 500.000 sebulan, mustahil saya bisa ngejar angka 1,800 juta ini, 1.800.000.000 ini mustahil ya, mustahil banget ya. Tapi di Tri Network saya yakin bisa mengejarnya ya. Saya yakin bisa meraih impian saya di Tri Network karena saya yakin banget ya, karena saya punya keyakinan kuat bahwa saya bisa sukses di Tri Network ini karena ya tadi bisnisnya memberikan manfaat buat orang banyak ya. Nah, 1,8 M saya kejar. Oke, saya mulai bergerak ya di bulan Januari, dan saat itu bonus pertama saya di bulan Januari itu ya sesuai lah ya, sesuai karena kan saya masih baru memulai ya kan. Masih baru memulai, jadi bonus pertama saya itu 50.000. Saya cuma bisa ngajak closing 1 orang, yaitu adik saya sendiri gitu kan ya. Mungkin dia kasihan ya melihat saya punya bisnis baru, belum ada yang bergabung, akhirnya bergabung, dan akhirnya saya punya bonus saat itu 50.000 bonus awal saya. Oke. Dan tadi ya, yang saya kejar ini kan besar ya, 1,8 miliar tadi besar. Tapi saya mulai bagi-bagi target saya ya, saya pilah-pilah. Jadi saya tidak fokus kepada yang besar dulu, saya kejar target saya yang saya potong-potong kecil ya. Saya potong-potong kecil target saya tadi supaya bisa saya kejar, supaya bisa saya raih. Kalau langsung spread 1,8 miliar nggak bisa ya.
itu mungkin kita lihat angkanya gede ya. Nah, saya mulai pasang target dalam bisnis saya. Pokoknya target pertama saya target jangka pendek saya dalam waktu 2 bulan saya harus bisa nabung dari bonus. Jadi istilahnya saya tidak mengganggu gaji hasil dari kerja saya ya, tapi saya bayar preminya langsung dari bonus ya. Bonus yang saya dapatkan ini langsung saya bayarkan untuk premi 3i Network ya. Nah, saya kejar. Pertama tidak berhasil ya, cuma 50.000. Nah, bulan berikutnya saya kejar. Dan akhirnya ya puji Tuhan ya, saya berhasil di bulan kedua. Karena saya di bulan kedua mendapatkan bonusnya kurang lebih 369.000 bonus saya. Karena nabung saya 350, kira bisa di bulan berikutnya saya nabung gratis. Akhirnya target pertama saya tercapai ya. Jadi saya nggak muluk-muluk target besar langsung kejar, enggak. Saya potong-potong target besar saya tadi ya. Target pertama ingin nabung gratis tercapai. Oke. Nah, target yang kedua ya, pokoknya di bulan Juni bonus saya, berarti 6 bulan lah ya, bonus saya sudah harus bisa mengalahkan gaji di kantor saya, di mana saya tempat bekerja ya, di bidang properti. Nah, saat itu saya bekerja, gaji saya 7,5 juta. Itu yang harus saya kalahkan di bisnis ini ya. Itu yang harus saya istilahnya ya harus saya lewati dulu. Bisa nggak? Karena itu untuk meyakinkan istri saya dan saya juga gitu ya. Karena di awal istri saya nggak yakin terhadap bisnis ini gitu kan, malah istri saya nyuruh berhenti, ngapain bisnis ini ngeluarin duit gitu kan ya, ngabisin duit. Memangnya kita punya duit lebih, selama ini aja kita kekurangan, masa sekarang harus ngeluarin setiap bulan 350.000 ya. Nah, buat saya wajar istri saya mengatakan itu kepada saya karena dia tidak paham tentang bisnis ini, benar gak? Yang dia tahu hanya mengeluarkan uang, bukan mendapatkan uang, karena dia nggak ngerti. Yang ngerti saya, bisnisnya yang ngerti saya bahwa bisnis ini akan mendapatkan uang gitu kan ya. Nah, karena saya ngerti, yang saya paham, ya saya nggak mau dong mendengarkan kata orang yang nggak paham ya kan. Nah, kalau saya mendengarkan orang yang nggak paham, berarti saya kebawa gagal paham jadinya ya. Dan saya yakin ya, saya lanjut, saya bilang ke istri saya, kasih saya waktu 1 bulan lagi ya, paling lama 2 bulan, saya nggak akan ganggu gaji saya. Istri saya udahlah berhenti, ngapain ikut bisnis gituan gitu kan ya. Sampai saat itu saya bilang tenang ya, nanti saya kebetulan dipanggil oleh istri saya, papi. Saya bilang gini, nanti papi akan kasih hadiah mobil buat mami, hadiah Natal ya. Sebelum Natal papi mau kasih hadiah mobil. Istri saya langsung bilang, hati-hati, mimpi jangan ketinggian, ntar bisa gila, kata dia gitu kan ya. Tapi buat saya itu tidak menjadi masalah ya, justru itu menjadi penyemangat saya untuk secepatnya saya bisa membuktikan kepada istri saya ya. Jadi kata-kata yang negatif itu buat saya sebagai penyemangat, bukan sebagai membuat saya jadi down, bukan ya. Dengan ucapan begitu akhirnya saya semangat, saya akan buktikan. Oke. Dan akhirnya di bulan Juni itu bonus saya sudah 7.182.000 ya. Ternyata gaji saya kan 7,5, berarti masih kurang ya kan. Nah, terus saya kejar, ternyata bisa berhasilnya itu
di bulan Juli ya. Bonus saya kurang lebih nanti udah saya tampilin ya. Ini bonus saya nih ya. Ini bonus saya ya di bulan Juli. Sekian ya. Nah, berarti ini bisnis bagus. Gaji saya sudah kalah dari bonus dari 3i. Ya, udah lewat. Oke. Dan akhirnya saya memutuskan untuk resign dari tempat pekerjaan saya. Saya berhenti kerja, saya mulai fokus ya di bisnis saya ini. Saya mulai bangun bisnis saya ini bersama dengan mitra-mitra saya yang sudah ada. Ya, saya bangun kerja tim, kerjasama, ya, menjaga hubungan baik ya, sehingga saya semangat, mitra saya juga ikut semangat, dan akhirnya semuanya memiliki visi yang sama, pemahaman yang sama ya. Dan saya bangun tim saya ya, dan akhirnya target saya yang kedua tercapai, ngalahin gaji ya. Bonus saya akhirnya di bulan Juli itu bonus saya sudah bisa mengalahkan gaji saya. Oke. Dan setelah itu saya nggak langsung santai, tidak langsung euforia yang berlebihan ya, terus menikmati, enggak. Saya langsung pasang target lagi ya. Saya pasang target yang tadi ya, saya ingin memberikan hadiah Natal buat istri saya, yaitu 1 kendaraan. Oke, saya kejar dan puji Tuhan akhirnya di bulan Desember, awal Desember ya, di awal Desember sebelum Natal, saya bisa memberikan sebuah kado Natal untuk istri tercinta saya ya, sebuah 1 unit mobil ya, yang dulu istri saya bilang hati-hati nanti bisa gila kalau mimpinya ketinggian gitu kan ya. Dulu udah kerja 15 tahun boro-boro mobil, kaca spion aja kagak kebeli. Ini udah mimpinya besar, hati-hati bisa gila nanti. Nah, saya ingat banget itu ya. Tapi itu buat pemacu semangat saya ya, bukan buat merontokkan semangat saya, bukan ya. Akhirnya saya kejar dan akhirnya puji Tuhan saya berhasil ya. Saya berhasil mengejar target saya, target demi target saya ya. Di bulan Desember saya berhasil memberikan hadiah buat istri saya 1 unit mobil. Oke. Dan setelah itu ya, saya nggak diem juga, saya langsung pasang target baru saya. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil mencapai target demi target, pasang lagi target baru yang lebih tinggi lagi ya, sehingga itu yang akan membuat kita termotivasi untuk melakukan yang terbaik di bisnis kita, untuk melakukan yang terbaik supaya tercapai target berikutnya. Tapi kalau nggak ada target, kita nggak akan termotivasi ya, hampa, apa yang mau kita kejar nggak jelas ya. Tapi kalau teman-teman punya target, jelas yang dikejar. Tapi kalau udah punya target, jangan hanya di atas kertas ya, cuman tulisan doang, nggak mau mengejar, nggak mau meraih, nggak mau action, ya percuma. Kalau saat itu saya pasang target, saya kejar, saya raih, saya berusaha, saya berjuang. Ya namanya berjuang itu kan nggak ada yang enak, benar nggak? Kalau enak mah itu bukan berjuang, gitu kan ya. Ya saya berjuang, saya lakukan apapun yang terbaik, apapun demi target berikut saya tercapai. Nah, target berikut saya pertama apa tadi? Nabung gratis bisa tercapai dalam waktu 2 bulan. Terus target kedua saya bonus 3i harus bisa mengalahkan gaji saya, itu tercapai di bulan Juli ya. Nah, target berikutnya saya mau kasih hadiah Natal buat istri tercinta, itu berhasil di bulan Desember ya, di bulan Desember, anggaplah itu di bulan 11 sebetulnya ya. Nah, terus target berikutnya saya harus punya rumah, target berikutnya, target keempat ya. Dan akhirnya 1 tahun 2 bulan ya, di bulan Februari antara Maret gitu ya, tahun 2016 saya
beli rumah dengan soft cash ya seharga 1,2 miliar ya, rumah yang saya tempatin sekarang ya. Nah, ini rumahnya ya. Nah, rumah yang betul-betul dari hasil bisnis 3i Network yang harganya cukup fantastis ya buat saya, nggak tahu kalau buat teman-teman ya, karena buat saya 1,2 miliar itu udah cukup tinggi ya, karena dulu saya kerja di properti itu paling mahal jual rumah itu sekitar 700 jutaan ya, rumah yang saat itu saya jual di tempat pekerjaan saya. Nah, sekarang saya tidak jualan rumah, saya bisa punya rumah. Dulu saya jualan rumah tapi nggak bisa punya rumah. Tapi di bisnis ini saya nggak jualan rumah, saya bisa punya rumah ya. Dan akhirnya saya bisa punya rumah ya, yang saat ini saya nikmati ya bersama istri dan anak-anak saya ya. Dan sekarang ya tadi impian saya semua sudah tercapai ya, saya sudah punya anak ya, udah punya rumah. Tapi sebelum saya punya anak ada prosesnya, yaitu impian saya yang berikutnya lagi, saya ingin punya anak. Nah saat itu ya karena usia saya sudah mungkin sudah tidak usia tidak produktif ya, nah akhirnya saya ambil jalan singkat ya, akhirnya saya membeli yang namanya teknologi ya, ikut program bayi ya di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta ya, kurang lebih biayanya hampir 250 jutaan lah ya. Dan puji Tuhan berhasil, saya mendapatkan sama istri saat ini ya bayi kembarnya sepasang, perempuan dan laki-laki ya, yang laki-laki namanya Luis Hizkia Siloto dan yang perempuan namanya Luisa Margaret Siloto ya. Dan itu anak pemberian dari Tuhan yang sangat luar biasa ya. Jadi 3i Network ini sudah memberikan yang sangat dahsyat buat saya ya. Ya ini dari Tuhan, semuanya dari Tuhan ya, dari Tuhan melalui 3i Network ya. Kalau bukan dari Tuhan mungkin saya juga tidak akan tahu 3i Network ya. Makanya kita juga harus peka juga ya terhadap suara Tuhan ya. Dalam arti begini, Tuhan udah ngasih jalan keluar, solusi buat kita, tapi kitanya tetap nganggap sepele, nganggap enteng ya. 3i Network udahlah ya, nganggap sepele. Akhirnya ya hidup kita nggak berubah karena kitanya sendiri nganggap enteng ya, nganggap enteng solusi yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Tapi saat itu saya tidak nganggap enteng, saya serius ya, saya jalani bisnis ini dan akhirnya semua impian saya bisa tercapai ya. Bayangkan 1,8 miliar yang harus saya kejar supaya saya bisa punya rumah, punya anak, punya aset lain-lainnya, dan itu bisa saya capai ya. Semuanya impian saya itu bisa saya capai dalam waktu 4 tahun ya, karena 4 tahun itu total bonus saya ya itu kurang lebih 2 miliar 109.345.403 rupiah ya. Bayangin, dalam waktu 4 tahun saya sudah mendapatkan bonus lebih dari 2 miliar sehingga saya bisa meraih semua impian saya. Wow, luar biasa ya bisnis 3i Network ini ya. Makanya kalau teman-teman sudah bergabung di bisnis 3i Network ini, jangan sia-siakan waktu teman-teman ya. Lebih baik sekarang kita berjuang, berusaha selagi kita mampu, selagi kita masih bisa berbicara, selagi kita masih bisa bersosialisasi ke teman-teman ya, sehingga pada saatnya nanti kita tinggal menikmati hasilnya ya. Contoh kayak saya sekarang, saya betul-betul sedang menikmati hasil apa yang sudah saya bangun di awal tadi, membangun tim ya. Akhirnya ya berkat Tuhan terus mengalir melalui 3i Network ini ya.
Nah, secara logika 1,8 M ini mustahil bisa saya dapatkan secara konvensional, secara normal ini mustahil. Tapi di Trinetok terbukti bisa, ya bisa. Oke. Nah, kenapa? Ya karena tadi kita mendapatkan income hasil dari kerja keras kita di bisnis Trinetok ini, ya terbukti ya. Nah, ini bonus di tahun pertama saya itu kurang lebih saya mendapatkan 108 juta sekian. Oke, itu di tahun pertama. Oke. Nah, di tahun kedua meningkat lagi. Tahun kedua total income saya selama di tahun kedua itu kurang lebih 380 juta 674 ribu sekian. Wow, naik ya. Nah, di tahun ketiga ya, tahun ketiga itu bonus saya total ya, satu tahun itu ya, tahun 2017 ya, bonus saya di tahun itu totalnya 640 juta 543 ribu sekian. Wow, naik ya, naik terus bonusnya. Terus di tahun keempat, di tahun 2018 total bonus saya di tahun itu 979.860 ribu. Oke, saya ulang lagi, 979 juta 860.576 rupiah. Naik terus bonus saya jumlahnya ya. Nah, kalau di tahun 2019 itu udah di atas 1 M saya terima dalam waktu 1 tahun ya. Jadi ini bisnis luar biasa. Yuk, bisnis kita sudah bisnis luar biasa, jadikan juga diri kita luar biasa untuk melakukan bisnisnya. Jangan bisnis luar biasa, kitanya biasa-biasa aja, ya hasilnya juga biasa-biasa aja. Ya, kebayang nggak teman-teman? Saat itu saya menemukan bisnis Trinetok yang luar biasa. Saya tahu luar biasa bisnisnya, tapi saya nganggap enteng. Tapi saya melakukannya sekedarnya, tapi saya melakukannya secukupnya. Iya, hasilnya juga segitu, secukupnya. Tapi saat itu saya tahu ini bisnis luar biasa, saya juga harus melakukan yang luar biasa di bisnis saya. Saat itu saya tidak kenal yang namanya capek, saya tidak kenal malu, saya tidak kenal lelah, saya tidak kenal menunda, ya. Saya tidak kenal lagi takut hujan. Saya tidak mengenal hal-hal yang menghambat proses saya untuk menuju impian saya. Tidak mengenal. Saya hajar terus sampai semua impian saya terwujud. Dan terbukti semua impian saya sekarang sudah terwujud semuanya. Wow, ya. Jujur saya katakan ya, secara normal kalau saya kerja udah jelas lah ya, 15 tahun saya kerja hasilnya udah jelas ya, nggak ada apa-apanya. Ya udah jelas. Nah sekarang kalau udah 15 tahun kerja hasilnya begitu kita, terus mau kita lanjut lagi kerja, udah jelas dong hasilnya. Kalau mau ditambah lagi 10 tahun, 15 tahun atau sekian puluh tahun lagi, ya hasilnya akan sama, nggak akan berubah. Tapi kalau teman-teman melakukan perubahan, saya yakin teman-teman hidupnya juga akan berubah ya. Dan saat itu saya nggak mau main-main di bisnis saya ini, karena usia saya sudah 40 tahun gitu kan ya. Jadi saya nggak mau main-main, saya harus fokus, saya serius. Dan saya juga nggak mau ambil istilahnya bisnis yang asal-asalan. Kalau saya ambil bisnis asal-asalan, bergabung di bisnis yang nggak jelas, ya hidup saya akan tambah parah gitu kan ya. Makanya saat itu saya nggak mau sembarangan mengambil keputusan. Saya harus pelajari, ya saya harus gali ya. Karena kalau saya sampai salah, ya efeknya ke saya, tambah runyem hidup saya, tambah susah. Mau melakukan sesuatu lagi nggak bisa karena usia udah tua, 40 tahun. Jadi ya saat itu betul-betul saya pelajari dengan detail, saya pahami ya, sehingga saya yakin saya bisa sukses dan terbukti saya bisa sukses.
Oke, jadi sebetulnya kalau teman-teman yang belum bergabung atau baru bergabung masih ragu, masih takut, sebetulnya keraguan-raguannya, ketakutannya sudah terwakil oleh saya ya berapa tahun? 7 tahun yang lalu ya, sudah terwakili karena saya udah bergabung 7 tahun yang lalu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau teman-teman khawatir, takut, ya pelajari. Nah, benar nggak? Pelajari. Khawatirnya di mana? Ketakutannya apa? Jangan asal asal menyampaikan, asal ngomong, aduh takut bisnis abal-abal, takut bisnisnya nanti ini bawa kabur uang saya. Nah, jangan sembarangan ngomong begitu gitu kan ya. Pelajari, kayak saya pelajari, nggak ada istilahnya menuju ke situ untuk bawa kabur uang kita tuh nggak ada. Ya, masa perusahaan sebesar Salim Group mau bawa uang kabur kita yang uang receh gitu kan ya. Justru yang rugi itu bukan kita, perusahaan Salim Group, karena nama besarnya lebih mahal daripada uang kita gitu kan ya. Nama baik dari perusahaan Salim Group ini lebih mahal daripada uang yang kita keluarkan. Jadi nggak mungkin ya perusahaan besar ini mau membawa kabur uang kita kalau itu sebagai alasan kita, terus merugikan kita. Dari mana ruginya? Buktinya saya sudah 7 tahun nggak ada rugi, malah dapat ini rumah ya, dapat ini saya punya mobil, dapat saya punya anak. Jadi rugi di mana? Justru rugi itu kalau nggak saat itu saya nggak bergabung di Trainer Talk, itu baru rugi. Ya, jadi bergabung di Trainer Talk itu nggak ada ruginya, justru yang memberikan keuntungan buat kita ya. Jadi teman-teman yang belum bergabung atau baru bergabung, jangan khawatir, jangan takut ya, karena kekhawatiran teman-teman itu sudah terwakili oleh saya ya, karena saya nggak sembarangan mengambil keputusan yang mengambil bisnis yang sembarang, nggak mungkin ya. Jadi jangan khawatir ya, intinya jangan khawatir, semua itu sudah terwakili oleh saya dan leader-leader yang sebelumnya ya, yang sudah berhasil, yang sudah menjadi crown ya, jadi sudah terwakili. Dan kita juga nggak sembarangan juga ngambil bisnis kalau nggak kita pelajari gitu kan ya, nggak kita dalami dulu gitu kan ya. Sama kekhawatiran itu saya juga ada, ketakutan itu saya juga ada, kan saya juga manusia gitu kan, tapi saya pelajari, tidak asal ngomong gitu kan ya. Tidak asal asal ngucap lah gitu ya, enggak itu karena saya pelajari sampai saya paham baru, dan terbukti ya, Trainer Talk memberikan perubahan hidup ya buat saya. Untung saat itu saya bergabung di Trainer Talk. Untung saat itu saya tidak memelihara pikiran negatif saya ya di dalam hati saya dan pikiran saya. Untung saat itu saya punya sedikit pikiran positif ya. Positif dalam arti gini, setelah saya dapatkan informasi, saya mulai pelajari, saya mulai dalami, dan akhirnya saya mulai kebuka. Dan saya yakin, saya tidak diyakini oleh orang lain. So, jangan khawatir ya, saya sendiri sudah yakin di bisnis ini ya, akhirnya saya bisa seperti sekarang ini. Jadi kalau seorang Handra bisa, saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Yes. Kalau saya bisa, Bapak Ibu juga pasti yes, bisa. Oke, sekian dari saya, Handra Siloto, Titanium Agency Indonesia. Go Crown!